Jadi masih ada harapan untuk kalian yang sekarang ini e-form BPOM-nya itu masih warna merah. Ini banyak banget yang bertanya ya mengenai daftar antrian di e-form BPOM BRI, yaitu mengenai antrian yang penuh, kemudian jam berapa sih upgrade-nya untuk antrian itu. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di-share. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Didin, tentunya di channel YouTube Didin Putra Arsyad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai e-form BPOM tahap ketiga yang semulanya berwarna hijau tiba-tiba berubah menjadi warna merah, padahal kalian itu belum mengambil uangnya. Dan nanti juga saya akan menjawab beberapa pertanyaan kalian mengenai seputaran BPOM tahap ketiga ataupun mengenai e-form BPOM dan juga bagaimana cara melakukan reservasi atau daftar antrian online di e-form BPOM BRI. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat kalian yang sudah bantu support channel ini, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Dan buat kalian yang ingin bertanya-tanya bisa langsung follow Instagram saya di @didinputraarsyad. Kalian bisa DM saya, insya Allah DM kalian akan saya balas satu persatu guys. Oke guys, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi guys, banyak dari kalian yang bertanya ke saya mengenai perubahan warna di e-form BPOM. Jadi yang semulanya berwarna hijau tiba-tiba berwarna merah gitu ya guys ya, padahal kalian itu belum sama sekali mengambil uangnya. Dan ini khusus untuk penerima baru ya yang daftar di bulan April tahun 2021 dan juga di bulan Juni tahun 2021, yang memang jadwal penyaluran dari Kementerian Koperasi dan UKM itu di akhir bulan Juli itu sekitar 1 juta penerima BPOM. Dan ini yang kemarin itu berwarna hijau di akhir bulan Juli tahun 2021. Kenapa e-form BPOM-nya itu berwarna merah? Itu dikarenakan blokirannya itu sudah dibuka. Jadi kalau misalnya blokirnya sudah dibuka, meskipun kalian belum tarik uangnya di buku tabungan atau di ATM, itu e-formnya akan langsung berubah menjadi warna merah guys. Jadi secara otomatis gitu ya, dari warna hijau berubah jadi warna merah kalau misalnya pemblokirannya itu sudah dibuka. Karena memang prosedur dari BRI unit itu berbeda-beda dan ini merupakan kebijakan dari Bank BRI ya. Jadi ada di beberapa BRI unit yang tidak langsung dicairkan di hari itu juga. Ada juga di beberapa di BRI unit gitu ya, langsung dicairkan di hari itu juga. Jadi kalian datang ke kantor BRI, terus setelah melengkapi persyaratannya, setelah semuanya sesuai, cocok datanya, langsung dibukakan blokirnya dan langsung dicairkan di hari itu juga, atau langsung dikasih ATM, kalian bisa mengambil uangnya lewat mesin ATM kayak gitu. Tetapi ada di beberapa BRI unit yang dikumpulkan terlebih dahulu berkasnya. Setelah berkasnya dikumpul semua, nanti pihak BRI itu akan membukakan pemblokiran untuk penerima BPOM yang sudah mengumpulkan berkas ini secara sekaligus gitu ya guys ya. Nah itulah yang menyebabkan e-form BPOM itu tiba-tiba berwarna merah, padahal kan kalian sebenarnya belum mengambil uang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengumpulkan berkas-berkas pencairan dan e-form BPOM-nya itu sudah berwarna merah, itu artinya saldo BPOM kalian itu sudah dibukakan blokirnya. Dan kalau misalnya kalian sudah terima ATM-nya, kalian bisa langsung tarik uangnya di mesin ATM. Tapi kalau misalnya sebelumnya itu kalian belum dikasih ATM gitu ya guys ya, belum dikasih kartu ATM, kalian bisa balik lagi ke kantor BRI tersebut, kalian tanyakan bagaimana prosedur pencairannya, apakah kalian akan dikasih kartu ATM atau langsung penarikan melalui kasir ataupun teller BRI, seperti itu guys. Oke guys, sudah cukup jelas ya, dan sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan kalian seputar BPOM, dan saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang saya akan jawab di video kali ini. Pertanyaan yang pertama datang dari Irfan Maulana 019. Kak, apakah yang daftar di bulan April belum dapat masih berpeluang untuk dapat lagi Kak, atau harus daftar lagi supaya dapat Kak? Terima kasih.
Jadi untuk kalian yang daftar di bulan April maupun di bulan Juni tahun 2021, memang untuk penyaluran BPUM-nya itu bertahap ya guys ya, dan baru 1 juta yang disalurkan, dan rencananya 1.500.000 akan disalurkan pada bulan Agustus ini, dan sisanya 500.000 orang akan disalurkan di bulan September tahun 2021. Jadi masih ada harapan untuk kalian yang sekarang ini e-form BPUM-nya itu masih warna merah, karena memang sebagian belum disalurkan dan tidak perlu daftar ulang lagi ya guys ya. Kemudian selanjutnya tuh pertanyaan dari Ari Megaranto. Min mau tanya, kalau istri saya di tahun 2020 dapat 2,4 juta, terus di bulan Mei nggak keluar yang 1,2 juta tapi keluarnya di bulan Juli, apakah masih bisa dicairkan? Jadi kalau misalnya kalian sudah terima yang 1,2 juta itu, kalian tidak dapat lagi ya guys ya, karena jatah untuk 1.200.000 itu hanya 1 kali dalam 1 tahun guys. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Lutfi. Tahap pertama saya dapat, tapi tahap kedua kok nggak dapat, apakah harus kita daftar lagi? Mohon infonya Om. Jadi guys, untuk kalian yang terima BPUM di tahap 2020 yaitu yang 2,4 juta rupiah, itu memang sebagian itu tidak dapat lagi di tahun 2021 dan sebagian dapat lagi di tahun 2021. Jadi kalau misalnya kalian tidak dapat lagi di tahun 2021, mohon bersabar guys. Dan apakah bisa daftar lagi? Bisa. Kalian bisa langsung datang ke dinas koperasi di wilayah kalian masing-masing untuk pendaftarannya. Siapa tahu kalian beruntung ya guys ya. Dan untuk selanjutnya itu pertanyaan dari Kunokoi_11. Jadi 1 juta itu penambahan kuota orang ya, bukan penambahan anggaran UMKM. Betul nggak sih? Nyimak terus. Betul guys, jadi ada penambahan 1 juta untuk pedagang kaki lima, dan ini untuk orang ya, bukan anggaran UMKM. Dan untuk 1 juta ini untuk yang daftar baru di bulan Agustus ini guys. Dan pengumumannya itu nanti saya akan sampaikan belakangan kalau misalnya sudah ada informasi langsung dari Kementerian Koperasi dan UKM. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu ini banyak banget yang bertanya ya mengenai daftar antrian di e-form BPUM BRI, yaitu mengenai antrian yang penuh, kemudian jam berapa sih upgrade-nya untuk antrian itu, dan ada juga yang bertanya mengenai nomor referensi yang lupa dicatat tapi ingin membatalkan ya, seperti itu. Sebenarnya ini tuh sudah saya jelaskan di video sebelumnya guys, di video yang ini. Dan sekarang saya akan menjelaskan atau memperjelas lagi. Jadi guys, untuk antrian BPUM ini ya, sekarang ini kan memang disarankan untuk daftar online lewat e-form BPUM BRI, dan itu mungkin sudah berjalan ya di beberapa BRI unit di wilayah kalian masing-masing. Tetapi juga ada yang saya dapat informasi dari kalian juga bahwa untuk antrian BPUM itu masih manual. Jadi kalian datang ke kantor BRI, terus kalian kumpulkan berkasnya, baru dikasih jadwal pencairannya itu tanggal berapa. Ada yang kayak gitu. Dan saran saya, sebelum kalian daftar online, sebaiknya kalian datangi dulu ke BRI unit di wilayah kalian masing-masing yang ingin kalian melakukan pencairan seperti itu ya. Apakah pendaftarannya itu sistemnya online atau masih manual kayak gitu. Nah kalau misalnya sistemnya online, jadi pendaftarannya itu lewat e-form BPUM BRI. Nah, bagaimana kalau misalnya itu penuh? Ya, solusinya kalian hanya bisa mendaftar di hari besoknya. Jadi kalau misalnya besoknya lagi penuh ya coba dicek lagi di hari besoknya. Atau mungkin kalian juga bisa alternatif lain, pindah BRI unit lain ya, atau pindah BRI cabang lain seperti itu. Pokoknya cari sampai dapat antrian kayak gitu guys. Dan masalah upgrade-nya itu jam berapa, biasanya mengikuti pergantian hari ya. Jadi sampai jam 12 malam dan akan dibuka lagi jam 12.01 sesuai dengan wilayah kalian masing-masing kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya nomor referensinya hilang padahal kalian ingin membatalkan antriannya kayak gitu ya. Jadi di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan ke kalian bahwa masa kadaluarsa dari antrian ini setelah tanggal yang sudah dijadwalkan. Intinya kalau misalnya kalian masih simpan nomor referensinya, kalian bisa melakukan pembatalan saat itu juga. Tapi kalau misalnya kalian itu lupa simpan nomor referensinya, kalian tunggu sampai kadaluarsa terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kadaluarsanya di tanggal 15 Agustus, ya udah berarti daftar ulang di tanggal 16 Agustus tahun 2021 kayak gitu.
Oke guys, cukup sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan nantikan updatean video terbaru dari saya yaitu mengenai perbankan, mengenai informasi di luar perbankan, mengenai BPUM ataupun bantuan pemerintah lainnya. So, sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.